Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, kali ini kita akan bicara tentang timnas Indonesia U20 yang saat ini masih ada di Turki dan akan terbang ke Spanyol, di mana ternyata di Spanyol sudah menunggu timnas Prancis dan timnas Slovakia Slovakia. U20-nya akan berhadapan dengan Indonesia. Bro Ipung, Iya, gimana nih ceritanya, Bro? iya kan sebetulnya keberangkatan kita ke Spanyol itu kan sudah dari jauh-jauh hari. Tapi kan sampai sekarang karena permohonan visa dari tim kita itu belum ada persetujuan dari Spanyol, karena Spanyol akhir-akhir ini juga lagi kebanjiran permohonan visa. Jadi kayaknya sih ini akan menunggu giliran sebetulnya. Hmm. Walaupun akibat penundaan atau turunnya visa dari Spanyol sendiri itu mengakibatkan satu kehilangan kesempatan kita untuk menjajal timnas Jepang ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, memang ini yang kejadiannya seperti itu. Nah, Mhm. nanti di Spanyol, Indonesia akan menjalani laga persahabatan melawan Perancis dan Slovakia yang rencananya itu dilakukan pada tanggal 17 November dan tanggal 19 November. Nah, pertandingan persahabatan ini itu di ini ya digagas oleh sebuah sport organizer itu di kota Murcia yang namanya Pinatar Arena. Dan Pinatar Arena ini dari tahun 2013 sudah sering melakukan organizing atau mempertemukan tim-tim dari berbagai negara untuk melakukan uji coba di sport kompleks yang mereka punya di kota Murcia. Jadi Mhm. ini adalah kesempatan buat tim Indonesia untuk bisa menjajal tim-tim yang boleh dibilang kuat nih. Kayak Mhm. kita tahu bahwa Prancis juga saat ini kalau nggak salah ada di peringkat 4 ya, kalau di tim level seniornya 4 Mhm. FIFA. Dan itu juga menjadi nanti akan menjadi barometer kesiapan tim nasional kita. Nah, berikutnya kita akan melawan Slovakia. Mungkin nama Slovakia akhir-akhir ini kan menjadi sering kita dengar ya, karena di situ ada Witan dan Egi yang berlaga di sana. Nah, Mhm. saya pikir ini adalah dua kesempatan yang tidak boleh disia-siakan oleh timnas kita. Gitu, bro. Ya. Oke. Nah, kalau kita ngelihat di Mhm. mana Spanyol nanti, kira-kira seperti apa ya, Bro, laganya sendiri? Apakah kita akan kalah atau gimana nih kira-kira? Karena kan Prancis kuat, terus Slovakia Iya. juga ya. Kalau Slovakia kelihatannya karena Egy dan Witan pernah bermain di sana dan sekarang masih bermain di sana, itu kelihatannya kita setara ya? Atau ada komentar lain, Bro? Ya kalau setara mungkin, kalau rujukannya adalah peringkat FIFA ya tidak juga ya. Karena Mhm. Slovakia ini kan ada di peringkat 50 FIFA. Mhm. Nah, Mhm. mungkin gini, kita tidak tidak dulu dulu melihat bagaimana atau membidik dari hasil-hasil yang lebih positif. Tapi Mhm. kita melihat pada bekal yang kita bawa dari Turki itu dulu, Mhm. bro. Ya. Bekal yang kita bawa dari Turki kan memang dari beberapa uji coba kita hanya kalah sekali, itu pun melawan timnas Turki ya. Tapi Mhm. ini kan sebuah hasil yang cukup bagus sebetulnya. Tapi memang dari pertandingan-pertandingan tersebut ternyata banyak sekali evaluasi-evaluasi atau koreksi-koreksi yang dilakukan oleh STY. Mhm. Nah, seperti contohnya bagaimana kesiapan fisik pemain, kemudian bagaimana apa ternyata di lini pertahanan kita juga masih suka ngeblank. Kemudian di sisi penyerangan kita juga ternyata punya penyerang-penyerang yang kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Itu kan yang menjadi PR yang harus dibenahi. Walaupun kemudian dari kita melihat dari sejak uji coba pertama sampai uji coba terakhir melawan Antalyaspor, perbaikan-perbaikan itu sudah kelihatan ada, Mhm. gitu loh. Terbukti secara mentalitas kita bisa membalikan keadaan dari kondisi kita tertinggal, dua kali tertinggal, dan kita bisa membalikan keadaan di menit-menit akhir pertandingan. Mhm. Nah, itu pada saat melawan Antalyaspor. Tapi memang terlihat ya hasil evaluasi dan hasil pengamatan dari STY bahwa pemain-pemain Indonesia masih merasa agak-agak terintimidasi dengan postur-postur tubuh pemain-pemain Eropa yang besar-besar. Nah, itu yang kemudian juga menjadi catatan tersendiri buat STY. Dan ada lagi ternyata pemain-pemain Indonesia juga kurang punya tanggung jawab gitu loh. Mhm. Jadi dia hanya
memikirkan bagaimana dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Tapi Hmm. dia tidak bisa menanggung beban tanggung jawab secara tim. Jadi pola pikir itu yang mindset seperti itulah yang salah sebetulnya. Karena ini Hmm. kan permainan kolektif ya. Mhm. Satu, jadi kalau dalam kacamata pemain Indonesia yang diamati oleh STY, yang penting saya tidak melakukan kesalahan. Begitu. Tapi dia tidak mau bodoh amat teman-teman gua salah. Tapi itu kan sebuah sebuah ini ya. Artinya tanggung jawab kebersamaannya itu yang mungkin masih harus dibenahi. Gitu Iya, loh, Bro. iya, iya. Kok bisa ya ada apa pemikiran bahwa oh yang penting gua bener dan nggak berbuat salah tapi terserah deh yang lain gitu. Kenapa kok bisa seperti itu ya, Bro? Apakah kebiasaan kalau ada yang dia sering disalahkan sehingga dia hanya berpikir yang penting gua bener dulu deh gitu. Ya gini, kan itu tadi ya, semua bahwa proses yang dilakukan selama TC di Turki, bahkan nanti yang di Spanyol, itu Hmm. adalah juga proses seleksi. Hmm. Seleksi pemain-pemain yang akan dibawa, gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. karena ada embel-embel bahwa ini adalah bagian dari proses seleksi pemain, jadi Hmm. pemain berusaha untuk tidak melakukan berbuat salah untuk Hmm. terhadap dirinya sendiri nih. Tapi Hmm. dia lupa pada saat pertandingan, dia bukan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya atau penampilan dirinya sendiri, performance Hmm. dirinya sendiri, tapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap performance kesebelasan secara organisasi. Itu Hmm. yang dilupakan oleh pemain sepertinya. Hmm. 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 Ya, ya, ya. Oke, tapi kita bisa comeback ini memang prestasi ya, Bro, di Ya, Antalyaspor ini. ya memang terlihat gol terakhir dari Ronaldo Kuate itu bahkan sempat terlihat ya kiper dari Antalyaspor itu begitu kecewa dengan penampilan teman-temannya di barisan pertahanan. Karena Hmm. sebetulnya kalau menurut kacamata saya ya, saya analisa, sebetulnya kiriman bola dari sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan Antalyaspor itu sebetulnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu merepotkan. Asal dia aliran bolanya bisa diantisipasi oleh pemain yang ada di kiri gitu loh. Hmm. Hmm. Sayangnya ini sepertinya Ronaldo Kuate bisa memanfaatkan blind side ya, blind point gitu yang tidak terlihat oleh pemain-pemain Antalyaspor, dia bisa melaju dari arah situ. Dan ini Hmm. bisa dimanfaatkan oleh Ronaldo Kuate. Nah, ini kan juga sebagai cerminan bahwa pemain-pemain Indonesia sudah mungkin ya, sudah mulai ada progres bagaimana bisa memanfaatkan peluang. Hmm. Begitu, Bro. Ya, ya, ya. Nah, Bro, kalau timnas Indonesia ini ada kemungkinan nggak pemain naturalisasi U20-nya ini bisa bergabung di Spanyol nanti, Bro? Ya, ini saya dengar selentingan-selentingan nih bahwa kemarin itu terlihat bahwa Justin Hubner maupun Ivar Jenner itu ada di bandara di Amsterdam. Nah, apakah kemungkinan dia bisa dari Amsterdam langsung berangkat ke Turki untuk bergabung ke timnas kita di sana? Itu masih ini ya spekulasi sifatnya. Tapi walaupun tanda-tanda ke situ sih sudah mulai kelihatan. Mhm. Nah, kita harapkan sekali bahwa pada saat melawan kita sudah sampai di Spanyol dan melawan tim yang sangat kuat seperti Prancis dan Slovakia, mereka ini sudah bisa bergabung dengan timnas yang sudah ada gitu loh. Jadi Mhm. ini akan melengkapi dan menambah kekuatan dari timnas under 20 kita untuk bersiap di Piala Asia dan Piala Dunia. Ya. Tapi agak aneh juga ya ketika dua nama ini berada di bandara Belanda, kok Hmm. dikaitkan dengan akan bergabungnya dengan timnas Indonesia. Padahal kan memang rumah mereka di sana, bukan? Iya, memang yang satu kan sebetulnya yang Justin Hubner itu kan Mhm. bermain di Liga Inggris di Wolverhampton. Mhm. Mhm. Sedangkan Ivar Jenner memang bermain di Belanda. Nah, apakah pertemuan mereka berdua di Bandara Amsterdam ini adalah bagian dari rencana mereka akan berangkat ke Turki atau Spanyol? Ya Mhm. mudah-mudahan aja itu yang dilakukan gitu loh. Mhm. Walaupun dari pihak PSSI sepertinya belum memberikan tanggapan secara resmi mengenai keberadaan atau kemungkinan mereka bisa bergabung. Bisa Mhm. jadi ini kan semua masih sebuah spekulatif ya. Mudah-mudahan Ya, aja ini bisa dilakukan gitu loh, Bro. ya, ya. Ya memang kita kalau udah membicarakan pemain-pemain naturalisasi ini kita pengen ngebahas yang lainnya juga ya, tapi kita tunda Iya. aja di video yang akan datang.
Jadi sekian dulu lah obrolan kita kali ini mengenai Timnas Indonesia U20 yang saat ini masih di Turki dan akan menghadapi Prancis dan Slovakia di Spanyol nanti. Menurut sobat sendiri, sayang nggak sih kalau Indonesia kehilangan laga melawan Jepang ya? Padahal itu kan termasuk tim yang cukup kuat juga ya Jepang ini. Silakan tulis di kolom komentar dan kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.